Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di IPAS kelas bersama Miss Vivi. Pada video kali ini, Miss akan membahas tentang bab 1 topik 4 cahaya dan sifat-sifatnya. Kelas 5 fase C kurikulum merdeka. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar bersama, jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik dari Miss Vivi. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Bagaimana anak-anak hebat, siap untuk petualangan belajar kita? Yuk simak baik-baik penjelasan dari Miss. Halo anak-anak hebat, pernahkah kalian bertanya-tanya apa sih sebenarnya cahaya itu? Kita melihat dunia ini karena adanya cahaya. Coba bayangkan bagaimana jadinya dunia ini tanpa cahaya. Cahaya merupakan sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya yaitu api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Nah, anak-anak, dalam video kali ini kita akan menjelajahi dunia cahaya dan mengungkapkan sifat-sifatnya yang menakjubkan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat lurus. Anak-anak dapat melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti yang ada di gambar. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Coba anak-anak bayangkan cahaya seperti tentara yang berbaris rapi dalam satu garis lurus. Inilah mengapa kita bisa melihat berkas cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela atau sorot lampu yang lurus menembus kegelapan. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Nah, anak-anak, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa sih bisa demikian? Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ditampilkan. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketika gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, anak-anak, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan dan dibelokkan loh. Ketika menembus media yang berbeda, misalnya dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Coba perhatikan gambar yang ditampilkan. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan akan terlihat oleh mata, bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Nah, anak-anak, pernahkah kalian memasukkan sendok ke dalam gelas berisi air dan melihat sendok tampak patah? Nah, itulah contoh pembiasan cahaya. Cahaya membelok ketika melewati batas antara udara dan air karena kecepatannya berubah.
Kelima, cahaya bisa diuraikan. Tahukah anak-anak bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna loh? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Anak-anak, pernahkah kalian melihat pelangi? Pasti sudah semua ya. Nah, tahukah kalian kapan sih pelangi terbentuk di langit? Pelangi itu terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Anak-anak, kalian juga bisa loh membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Keenam, cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Tahukah kalian bahwa cahaya dapat merambat lurus dan tidak dapat berbelok? Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk sebuah bayangan. Coba perhatikan kedua gambar yang ditampilkan oleh Miss. Bayangan yang terbentuk dari kedua gambar di atas itu berbeda. Kenapa bisa demikian ya? Karena ukuran benda yang menghalangi juga berbeda. Semakin besar benda yang menghalangi cahaya, maka bayangan yang akan terbentuk juga akan besar. Begitupun sebaliknya, jika benda yang menghalangi kecil, bayangan yang akan terbentuk juga akan kecil. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu jenis-jenis cermin. Nah, anak-anak, pasti kalian pernah menjumpai dan menggunakan cermin kan? Tahukah kalian bahwa ada 3 jenis cermin yang sering digunakan oleh manusia? Yang pertama, cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang biasa kita gunakan. Ketika bercermin, pantulan yang dihasilkan sama persis dengan ukurannya. Kedua, cermin cembung. Pada cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih besar. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi. Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut. Ketiga, yaitu cermin cekung. Pada cermin cekung, kita akan terlihat lebih besar. Jika kita bercermin dari jauh, kita akan melihat bayangan yang terbalik. Namun, semakin kita mendekat, bayangan akan kembali tegak dan semakin membesar. Arah pantulan cahaya di permukaan datar dan permukaan tidak datar. Cermin memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan, berkilat dan bayangan yang dihasilkan juga mulus. Namun, jika permukaannya tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan. Sekian materi cahaya dan sifat-sifatnya dari Miss Vivi. Terima kasih telah nonton. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Yuk selalu ingat cahaya dan sifat-sifatnya. See you next time. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari Miss Vivi.